Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya sudah pernah saya share di bahan ajar di e-learning tentang rumus titik berat untuk benda satu dimensi. Nanti ada juga titik berat untuk benda dua dimensi yang akan kita bahas satu per satu. Titik berat benda homogen di sini satu dimensi, yaitu biasanya berupa garis lurus gitu ya. Garis lurus itu bisa tegak, bisa mendatar, atau bisa miring gitu ya, tergantung nanti bendanya seperti apa. Digunakan pada benda-benda berbentuk memanjang seperti kawat. Jadi nanti biasanya bendanya itu mungkin seperti kawat gitu ya, yang biasa dihitung. Nah, bahasan ini massa benda dianggap diwakili oleh panjangnya ya. Karena satu dimensi jadi diwakili oleh panjangnya saja, yaitu L gitu ya. Rumus titik berat benda homogen untuk satu dimensi dinyatakan melalui persamaan berikut. Jadi nanti ada persamaannya, yaitu X0 dan Y0. Karena untuk koordinat titik berat itu nanti dinyatakan X0, Y0. Nah, kemudian satuannya bisa senti atau bisa meter ya. Komponennya panjang kalau untuk benda yang satu dimensi. Nanti X0 bisa dicari dari L1 X1, panjang 1 titik berat X1, panjang 2 titik berat X2, dan seterusnya sampai Ln Xn. Nah, itu ya, panjang garis itu L, kemudian X-nya itu apsis titik berat ya, apsis titik berat, dan Y itu ordinat titik berat. Apsis dan ordinat itu di koordinat kartesius, yang sumbu X sumbu Y itu kalian kenalnya koordinat kartesius ini. Apsis ordinat itu sumbu X sumbu Y. Di sini istilahnya apsis ordinat gitu. Dalam menyelesaikan soal ini, maka kalian bisa ada langkah-langkahnya di sini ya. Penentuan titik berat benda homogen dimensi 1 atau satu dimensi. Yang pertama, menentukan panjang masing-masing benda. Misalkan ada 3 benda, itu panjangnya harus kalian tentukan panjang 1, 2, dan 3. Kemudian menentukan letak titik berat masing-masing, yaitu X dan Y-nya, X1, Y1, X2, Y2, dan seterusnya. Setelah itu kita masukkan ke persamaan X0, Y0 ya, seperti itu. Kemudian di sini letak titik berat yang X0, Y0 itu untuk garis lurus ini harusnya ada garisnya ya, ada garisnya seperti ini gitu ya. Untuk X0 itu setengah dari panjangnya ya. Kemudian untuk busur lingkaran itu Y0-nya Rx ya, di sini Rx tali busur AB, tali busur ini per busurnya seperti itu. Ada juga busur setengah lingkaran yang persamaannya seperti ini ya. Tapi yang sering biasanya adalah yang garis lurus ya, gitu. Kemudian nah ini ada satu contoh di sini. Karena dia miring ya, karena dia miring jadi nanti kita menggunakan teorema Pythagoras, karena untuk menentukan panjang yang di sini ya, panjang yang di sini itu harus kita cari tahu dulu teorema Pythagoras. Kita tahu bahwa di sini yang AB itu panjangnya 12, BC-nya 9. Jadi 9 kuadrat tambah 12 kuadrat di akar itu nanti ketemu 15. Jadi panjangnya yang miring ini adalah 15 gitu. Nanti akan ada contoh yang lebih detail lagi untuk titik berat benda satu dimensi seperti itu ya. Ini karena kemarin sudah dibaca, nah ini sudah ada penyelesaiannya, nanti bisa dilanjutkan seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini saya akan membahas tentang titik berat benda dua dimensi. Nah, kemudian bedanya dari yang satu dimensi, karena ini dua dimensi maka dia mempunyai komponen yang namanya luas ya. Kalau tadi kan dia kan hanya satu dimensi, jadi punya panjang saja. Tapi karena ini dua dimensi, maka dia punya komponen luas ya di sini ya. Nah, cara mencari titik berat benda dua dimensi luasan ya, akan mengulas bagaimana menentukan titik koordinat yang menjadi titik berat benda pada bidang datar. Nah, pengertian titik berat adalah titik kesetimbangan suatu benda ataupun suatu bangun, baik itu panjang, luas, atau volume. Jadi nanti yang 3 dimensi itu menggunakannya yang volume. Jadi satu dimensi panjang, kemudian yang 2 dimensi itu luas, kemudian yang 3 dimensi itu volume, seperti itu. Dalam bahasa yang lebih sederhana, titik berat dapat diartikan sebagai titik yang menjadi penyeimbang dari suatu bangun. Nah, titik berat benda akan membuat benda menjadi seimbang seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Nah, seperti ini.
langkahnya untuk yang benda 2 dimensi ya. Yang pertama, biasanya bangunnya itu jadi satu ya. Jadi dia ada satu bangun, tapi itu sebenarnya bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, nanti ada contoh gitu ya. Nah, dibagi menjadi beberapa bagian dulu supaya mudah, kemudian menentukan luas dan koordinat titik berat masing-masing, kemudian menghitung letak titik berat menggunakan X0, Y0. Nah, yang terpenting di sini yang sering itu nanti segitiga dan segi 4 itu yang sering keluar nanti. Kalau segitiga itu biasanya Y0-nya sepertiga kali tinggi, sepertiga dari tingginya. Kalau yang untuk segi 4 itu biasanya setengah kali tingginya, seperti itu. Nah, untuk persamaannya di sini X0 Y0-nya karena dia komponennya adalah luasan, maka di sini menggunakan A1 X1. A1 itu luas, X-nya itu untuk yang titik tengah di sumbu X gitu ya, seperti itu. Bedanya hanya di luas saja ya. Tadi kan L1 X1, kalau ini A1 X1 ya, seperti itu. Di sini ada contoh, ini bisa dibaca, sudah ada penyelesaiannya. Nah, ini kan dibagi 2 bidang kan. Nah, sama-sama persegi panjang ya. Yang di sini ini kan bentuk huruf L. Jadi kita potong di sini. Kita potong ya, jadi 2 bagian. Nah, ini ada luasan 1, ini ada luasan 2, seperti itu. Nah, sampai di sini nanti akan ketemu X0 Y0-nya, seperti itu ya. Oke. Nah, itu saja. Nanti setelah ini kita langsung ke contoh soal.